Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua yang sedang belajar di rumah, walaupun terasa berat, tugas menumpuk, tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia. Kalau Bu Guru menyebutkan kata kepo, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kalian? Pasti orang yang sukanya tanya-tanya gitu ya, karena kadang kan kita sering tahu ya, ada orang yang tanya gitu mau tanya sesuatu, dibilang kepo kayak gitu. Jadi orang yang suka ingin tahu terus suka tanya-tanya itu seringkali disebut kepo gitu. Jadi sebenarnya kepo itu ada singkatannya loh. Jadi kepo itu singkatan dari knowing every particular object. Jadi orang yang tahu tentang suatu hal gitu ya, secara mendetail gitu. Dan kalau kepo itu membicarakan orang yang tahu tentang suatu hal, kenapa kok sering yang disebut orang kepo itu orang yang tanya-tanya? Karena ternyata untuk mengetahui suatu hal itu ya harus dimulai dengan pertanyaan dulu gitu. Jadi orang yang kepo itu untuk mendapatkan informasi ya caranya salah satunya adalah dengan bertanya kayak gitu. Yang berhubungan dengan materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu menggali informasi penting. Jadi salah satu cara untuk menggali informasi penting pada suatu teks itu adalah dengan mengajukan pertanyaan gitu ya, dengan kalimat dan kata tanya yang tepat gitu. Kita akan membahas gitu ya, bagaimana cara membuat kalimat tanya dengan kata tanya yang pas dalam rangka untuk mencari informasi penting, tapi kali ini pada suatu teks gitu ya, pada suatu bacaan gitu. Jadi informasi penting pada suatu bacaan itu biasanya terangkum dalam adik Simba. Adik Simba, emang Simba punya adik? Bukan, adik Simba itu singkatan dari apa, di mana, siapa, mengapa, kenapa, dan banyak bagaimana. Kata tanya apa digunakan untuk mengetahui suatu peristiwa atau suatu hal. Contohnya, apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Jawabannya kan pembacaan naskah proklamasi atau kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, di mana? Di mana digunakan untuk mengetahui tempat terjadinya peristiwa tersebut. Misalnya di mana dibacakannya naskah teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kapan terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang? Biasanya jawabannya berupa tanggal ya, yang lengkap dengan tahun. Kemudian siapa digunakan untuk mengetahui informasi mengenai orang atau pelaku atau subjek. Misalnya siapakah yang mengetik naskah proklamasi atau siapakah yang mengibarkan bendera merah putih untuk pertama kalinya. Selanjutnya, mengapa digunakan untuk mengetahui alasan terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengapa tentara Inggris memberikan ultimatum kepada pejuang Surabaya? Itu jawabannya alasannya karena terbunuhnya Jenderal Malabi. Selanjutnya, bagaimana? Bagaimana itu menanyakan atau ingin mengetahui mengenai suatu proses. Bagaimana terjadinya peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Yuk kita berlatih menggali informasi penting pada teks sejarah. Perhatikan teks bacaan berikut. Dr. Karyadi hendak memeriksa penampungan air atau reservoir Siranda yang diracun oleh tentara Jepang. Namun dalam perjalanan, tentara Jepang membunuh Dr. Karyadi. Hal ini memicu kemarahan para pemuda hingga melakukan perlawanan. Pertempuran ini berlangsung selama 5 hari, dimulai dari tanggal 15 Oktober 1945 di kota Semarang. Pada teks bacaan tersebut, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui informasi penting apa saja yang ada pada teks bacaan itu.
Yang pertama, apa yang dilakukan oleh tentara Jepang di kota Semarang? Pada bacaan kita ketahui bahwa tentara Jepang meracun penampungan air di kota Semarang. Yang kedua, siapakah yang membunuh Dr. Karyadi? Pada teks bacaan, informasinya adalah tentara Jepang. Mengapa warga melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang? Perlawanan para pemuda dipicu karena terbunuhnya Dr. Karyadi oleh tentara Jepang. Selanjutnya, kapan pertempuran 5 hari terjadi di kota Semarang? Jawabannya pada tanggal 15 Oktober 1945. Di mana terjadinya pertempuran 5 hari melawan tentara Jepang? Jawabannya di bacaan adalah kota Semarang. Kalimatannya, untuk mengetahui informasi penting dalam suatu teks, penting bagi kita untuk menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi kata-kata ini itu adalah kata-kata yang ditulis atau dieja dengan benar atau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata-kata ini sering kita jumpai dan sering salah penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kata atlet, ya, harusnya atlet, pakainya bukan i. Untuk mengingat gampang aja, kan kalau olahraga kita sukanya dengar cabang atletik ya, bukan atletik gitu. Yang kedua, apotek, bukan apotik. Kenapa apotek? Kita ingat aja orang yang kerja di apotek namanya apa? Apoteker, bukan apotiker gitu. Dan masih banyak yang lainnya ya, seperti kata ini. Coba kalian cari padanan kata baku dari tidak baku di buku modul halaman 27. Selanjutnya, penggunaan kalimat efektif itu sangat penting untuk membuat kalimatannya atau untuk mengetahui informasi penting atau untuk menuliskan informasi penting. Berikan kalimat di samping. Ketulusan hanya semata-mata mengharap ridha Allah. Kira-kira merasa sesuatu nggak dengan kalimat ini? Ya, pada kalimat ini terdapat 2 kata yang punya arti yang sama, yaitu kata hanya dan kata semata-mata. Jika 2 kata yang artinya sama diletakkan dalam satu kalimat, itu disebut kalimat yang tidak efektif karena terjadi pemborosan kata. Jadi kalimat yang tidak efektif itu katanya kata-kata kalimatnya itu lebay gitu ya. Jadi sudah diucapkan lagi. Gitu. Contohnya, misalnya perayaan 17 Agustus dirayakan dengan meriah, gegap, gempita. Padahal kata meriah dengan gegap, gempita itu artinya sama, gitu ya. Saling tolong menolong sesama tetangga. Kata saling dengan tolong menolong itu artinya sama. Bisa diefektifkan dengan kita harus saling menolong antara sesama tetangga kan. Yang kedua, siswa berbaris dengan rapi sebelum masuk kelas. Kata para dengan kata siswa-siswa itu artinya sama, jadi menunjukkan lebih dari 1 orang. Jadi kalau mau dibuat efektif bisa kita jadikan para siswa atau siswa-siswa. Yuk berlatih dengan mengerjakan modul halaman 27-29. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.